Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya teman-teman semua? Selamat pagi. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan belajar tentang Darsul Lughatil Arabiyyah di Fasli Rabi' al-Ibtidai. Pelajaran Bahasa Arab kelas 4 SDIT Akidah. Bab pertama yaitu tentang alamat. Ad-Darsul Awwal Al-Unwan. Kemarin kita sudah baca tentang mufradat yang berjudul alamat. Di situ ada 30 mufradat atau kosakata yang sudah kalian baca. Karena pada kelas 4 ini banyak pembahasan atau penjelasan yang memerlukan konsentrasi dengan benar. Ibu harap kalian perhatikan ya penjelasan Ibu. Buka halaman 7. Di situ kita akan mempelajari tentang kata ganti atau biasa disebut dengan domair. Ada 5 kata ganti tunggal atau yang berjumlah 1, kata ganti yang berjumlah 1 yang harus kita hafalkan, yaitu ana, saya. Bahasa Arabnya saya adalah ana. Kamu laki-laki, anta. Kamu perempuan, anti. Lihat perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Jika kamu laki-laki, maka tak yang terakhir berharokat fathah. Jika kamu perempuan, tak terakhir berharokat kasrah. Dia laki-laki, bahasa Arabnya huwa. Dia perempuan, bahasa Arabnya hiya. Mari kita hafalkan bersama-sama. Saya, ana. Kamu laki-laki, anta. Kamu perempuan, anti. Dia laki-laki, huwa. Dia perempuan, hiya. Gampang bukan? Sebelum kita menjelaskan bab selanjutnya, maka kalian harus mengetahui dalam bahasa Arab perbedaan kata atau kalimat yang berjenis laki-laki dan perempuan itu dibedakan dari mana? Coba dilihat laki-laki. Tilmidun. Tilmidun artinya murid laki-laki. Sedangkan murid perempuan bahasa Arabnya tilmidatun. Apa yang berbeda dari tilmidun dan tilmidatun? Padahal sama-sama murid, yang berbeda hanya jenis kelaminnya. Dalam bahasa Arab, jika laki-laki dia tidak menggunakan ta marbutoh, tilmizun. Sedangkan perempuan, tilmizatun. Ada ta marbutohnya yang menunjukkan bahwa dia adalah perempuan. Jelas ya teman-teman? Ibu ulang lagi. Kalimat yang menunjukkan bahwa dia seorang perempuan kebanyakan menggunakan ta marbutoh di akhir kalimat. Tilmizatun. Lihat yang kedua. Guru laki-laki, ustadzun atau ustadz. Ustadz di situ artinya guru laki-laki. Sedangkan guru perempuan ditambahin ta di akhir kalimatnya yaitu ustadzatun atau disebut ustadzah. Guru laki-laki ustadz, guru perempuan ustadzah. Kemudian yang ketiga adalah nama orang. Ahmad. Ahmad itu biasanya digunakan untuk nama dari jenis kelamin laki-laki. Ahmad, nama seorang laki-laki. Sedangkan perempuan, ada beberapa yang menggunakan ta marbutoh dan ada yang tidak menggunakan, seperti Laila. Laila itu akhirnya tidak ada kalimat ta marbutohnya. Tetapi dia tetap berjenis perempuan karena Laila biasa digunakan untuk nama perempuan. Sedangkan contoh di sini adalah Azkiyah. Azkiyah adalah perempuan, nama orang perempuan karena di akhir kalimatnya ada ta marbutoh.
Kemudian mufrodat selanjutnya yang keempat adalah maidan, artinya lapangan. Maidan atau lapangan di sini dia berjenis laki-laki karena kalimatnya tidak ada dari ta marbutoh. Paham ya teman-teman? Sedangkan di sampingnya yaitu maktabatun, perpustakaan, di akhirnya terdapat ta marbutoh menunjukkan dia perempuan. Dukanun, toko. Sama, dukanun juga berjenis laki-laki karena dia tidak ada ta marbutohnya. Yang terakhir, madrasatun, sekolah, berjenis perempuan karena kalimat madrasatun terdapat ta marbutohnya. Dari sini paham ya teman-teman? Penggunaan domir dalam kalimat harus disesuaikan dengan jenis kata yang mengikutinya, yakni jenis mudzakkar laki-laki atau muannas perempuan. Jika kita ingin menggunakan domir dalam kalimat, maka domir tersebut harus disesuaikan dengan jenis kata yang mengikutinya. Jika kata yang mengikutinya adalah laki-laki, maka domirnya pun harus menggunakan laki-laki. Jika kalimat yang menyesuaikan, yang mengikutinya itu adalah perempuan, maka domirnya harus mengikuti perempuan. Coba dilihat contohnya. Misalkan seorang pembicara atau seorang yang berbicara itu seorang jenis perempuan laki-laki. Jika yang berkata adalah seorang laki-laki, maka domirnya menggunakan laki-laki. Domir ana bisa laki-laki, bisa perempuan, tergantung pembicaranya. Jika pembicaranya adalah seorang laki-laki, bisa menggunakan domir ana. Ana Hasan. Aku adalah Hasan. Hasan adalah nama seorang laki-laki, domirnya boleh menggunakan ana. Ana Hasan, aku adalah Hasan. Atau ana tilmidz, aku seorang murid laki-laki. Itu domir yang pertama. Domir yang kedua ialah anta. Apa artinya anta? Kamu laki-laki. Jika ada seseorang yang bernama laki-laki atau Ahmad, Ahmad adalah nama laki-laki, maka domir yang digunakan adalah anta. Atau tilmidun, murid laki-laki bisa menggunakan domir anta. Anta Ahmad, kamu adalah Ahmad. Atau anta tilmidz, kamu seorang murid laki-laki. Domir yang ketiga adalah anti, yaitu kamu perempuan. Jika kata yang mengikutinya adalah kata perempuan, Aisyah. Aisyah adalah nama seorang perempuan, maka domir yang digunakan boleh menggunakan anti, yaitu kamu perempuan. Aisyatun adalah Aisyah, kamu adalah Aisyah. Atau anti tilmidatun, kamu seorang murid perempuan. Murid laki-laki, tilmidun menggunakan anta. Murid perempuan, tilmidatun menggunakan anti. Yang keempat, domir yang keempat ialah huwa. Huwa artinya dia, laki-laki. Jika ada tilmidun, tilmidun artinya murid laki-laki, bisa menggunakan domir huwa. Atau ustadzun, guru laki-laki, bisa juga menggunakan domir huwa. Huwa tilmidun atau huwa ustadzun, dia murid laki-laki atau guru laki-laki. Domir yang terakhir ialah hiya. Hiya digunakan untuk dia, perempuan. Jika ada kalimat tilmidatun, murid perempuan, bisa menggunakan domir yang terakhir yaitu hiya. Dia seorang murid perempuan, atau hiya ustadzatun, dia seorang guru perempuan. Bisa saya, kamu, atau dia. Kita lihat orangnya berjenis apa. Paham ya teman-teman? Kelima, kata ganti di atas terpisah dengan kata yang mengikutinya atau disebut ad-dhamair al-munfasilah. Dari 5 kata ganti, ana, anta, anti, huwa, dan hiya,
terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata yang mengikutinya disebut dengan ad-dhamair al-munfasilah. Nah, kalian juga harus hafal dan paham dengan kelima kata ganti tadi jika disambung dengan kata yang mengikutinya. Kata ganti atau dhamair, kalian sudah hafalkan 5 yang tadi? Nah, sekarang kalian juga harus menghafalkan dhamair al-munfasilah, kata ganti yang terpisah. Di sini ismun berarti artinya nama. Ismun artinya nama. Dari ana, maka kata ganti terpisahnya adalah ya mati. Anta, kata ganti yang terpisah adalah ka, mu atau laki-laki. Yang ketiga anti, menggunakan ki. Huwa, menggunakan hu. Hiya menggunakan ha, domir yang terpisahnya. Kalian hafalin 5 tersebut. Contohnya, dari kata ismun atau artinya nama, maka jika disambung dengan domir yang 5 tadi, menjadi ismi, namaku. Domirnya ana menjadi ismi. Anta, maka kata ganti yang terpisah adalah ka. Contohnya ismuka, namamu, laki-laki. Anti, jika kata domir yang ketiga adalah anti, maka domir yang terpisah, kata terpisah yang mengikutinya atau domir munfasilah menggunakan ki. Ismuki, kamu atau namamu perempuan. Jika domirnya huwa, maka domir munfasilah atau yang terpisahnya menggunakan hu. Contohnya ismuhu, namanya. Jika hiya, maka domir yang terpisahnya menggunakan ha. Contohnya ismuha. Dari ismun atau nama, dia jika bersambung dengan 5 domir tersebut, ana, anta, anti, huwa, dan hiya, maka domir pemisahnya adalah 5 di bawah di sini. Sebelah kanan ya mati, ka, ki, hu, dan ha. Contohnya yang sebelah kiri. Bisa dipahami teman-teman? Lebih jelasnya kita lihat dari domir. Yang pertama, domirnya ana. Contohnya ana Hasan, saya adalah Hasan. Domir munfasilnya menggunakan ya mati. Contohnya ana tilmidun, saya seorang murid laki-laki. Ismi, nama saya. Kenapa menggunakan ismi, yaitu ya mati? Karena domirnya yang digunakan adalah ana atau saya. Ismi Hasan, nama saya adalah Hasan. Yang kedua adalah anta. Contohnya anta Ahmad, kamu adalah Ahmad. Maka domir munfasilnya jika anta menggunakan ka. Anta tilmidun, kamu adalah murid laki-laki. Ismuka Ahmad, namamu adalah Ahmad. Yang ketiga adalah anti, kamu perempuan. Contohnya anti Aisyah, kamu adalah Aisyah. Domir munfasil anti adalah ki. Anti tilmidatun, contohnya lihat, kamu seorang murid perempuan. Ismuki Aisyah, nama kamu adalah Aisyah. Yang keempat adalah huwa. Huwa, dia laki-laki. Contohnya huwa tilmidun, dia adalah murid laki-laki. Jika domirnya huwa, maka domir munfasil atau domir yang terpisah menggunakan hu. Huwa tilmidun, dia seorang murid laki-laki. Ismuhu menggunakan hu. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Dan yang terakhir, jika domirnya berbentuk hiya, yaitu dia perempuan, contohnya hiya tilmidatun, dia murid perempuan. Jika domirnya hiya, maka domir munfasilnya menggunakan ha. Hiya tilmidatun, ismuha Fatimah, dia murid perempuan, namanya Fatimah. Gampang bukan? Antara domir dan domir munfasil, kalian hafalkan ya teman-teman. Kita buka halaman 9. Perintahnya at-tadribu tsani. Uktub sadiqoka wa ustadzaka fil faragit tali.
Latihan kedua, tulislah temanmu dan gurumu pada titik-titik berikut. Contoh yang pertama ialah domirnya menggunakan huwa. Sodiki artinya temanku, teman laki-lakiku. Jika teman laki-lakiku, kita bisa menggunakan domir huwa. Dia laki-laki adalah temanku. Dia adalah teman laki-lakiku. Jika dia laki-laki, kita bisa menggunakan ismuhu. Jika domirnya berbentuk huwa, maka domir munfasilah atau kata ganti yang terpisahnya menggunakan hu. Ismuhu Ali. Misalkan teman kamu bernama Ali, teman laki-lakinya bernama Ali, maka ditulis sama kalian ismuhu Ali, namanya Ali. Yang nomor 2, titik-titik sodikoti, teman perempuanku. Ismuha, namanya, kenapa pakai domir ha? Domir munfasilahnya ha, maka domirnya menggunakan apa? Ya, menggunakan hiya. Hiya sodikoti, dia adalah teman perempuanku. Ismuha, namanya kalian tulis di samping. Misalkan namanya Azkiyah, nama teman perempuan kalian adalah Azkiyah. Tulis kalian di sampingnya ismuha adalah Azkiyah. Nomor 3, titik-titik ustazi ismuhu. Domir yang digunakan dalam ismuhu atau hu adalah domir apa? Kalian tulis ustadz kalian atau guru laki-laki kalian siapa namanya. Yang nomor 4, ustadzati, titik-titik ustadzati, guru perempuanku. Ismuha, namanya siapa? Kalian isi dengan domir dan dengan nama. Nomor 5, titik-titik abi. Abi adalah ayahku. Titik-titik ayahku, ismuhu, namanya. Kalian tulis nama ayah kalian dan ditulis domirnya. Nomor 6, ummi, ibuku. Ismuha, namanya siapa? Yang ke-7, jadi, kakekku. Ismuhu, siapa nama kakek kalian? Silahkan ditulis, boleh pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Dan terakhir, jaddati, nenekku. Ismuha, namanya kalian tulis, silahkan kalian tulis domir dan kalian tulis nama dari kakek nenek kalian. Paham ya teman-teman? Semoga kalian memahami penjelasan ibu dengan baik. Kemudian kalian isi soal yang tadi atau soal halaman 9. Kemudian kalian kirim jawabannya melalui via WhatsApp. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Sampai di sini penjelasan ibu. Syukron, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.